Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan ya. Ini ide jualan yang murah meriah, modalnya juga kecil, namanya talam mutiara. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan ada 20 gram sagu mutiara ya. Ini akan aku rebus terlebih dahulu dengan air kurang lebih 250 gram. Kemudian tambahkan sedikit perisa pandan. Masak hingga sagu mutiaranya ini mengembang. Kalau sudah mengembang, lalu masukkan ke dalam mangkok, biarkan kurang lebih 15 menitan. Kemudian rebus lagi 20 gram sagu mutiara dengan air 250 ml. Kemudian tambahkan perisa stroberi, rebus hingga mengembang untuk sagu mutiaranya atau hingga bening ya. Lalu kalau sudah, akan aku tuang ke dalam mangkok sama seperti yang pertama tadi. Jadi aku menggunakan sagu mutiara di sini dengan total 40 gram yang dibagi dua menjadi dua warna. Oke, setelah semuanya direbus, lalu istirahatkan di dalam mangkok seperti ini selama 15 menit. Lalu aku akan siapkan 80 gram tepung beras ya. Ini akan aku campur dengan tepung kanji sebanyak 80 gram juga. Lalu aku tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu juga aku tambahkan dengan sejumput garam. Vanili bubuk secukupnya aja. Lalu juga akan aku tambahkan di sini dengan santan. Untuk santannya ini sebanyak 500 ml. Jadi masukkan aja secara bertahap untuk santannya, lalu aduk hingga tepung itu tidak ada yang bergumpal atau bergerindil. Setelah tidak ada yang bergerindil, kemudian di sini aku akan tiriskan untuk sagu mutiaranya tadi. Jadi seperti ini. Kemudian akan aku tambahkan kurang lebih 1 sendok sayur ya ke dalam sagu mutiara yang rasa stroberi, dan juga akan aku tambahkan 1 sendok makan yang sagu rasa pandan. Oke, setelah seperti ini kita sisihkan. Lalu untuk sisanya akan aku bagi menjadi 3 bagian yang sama berat. Kemudian akan aku tambahkan perisa pandan dan juga perisa stroberi. Lalu yang satu akan aku biarkan berwarna putih atau ori. Oke, ini akan aku campur rata semuanya. Kemudian di sini aku siapkan cetakan kue talam ya yang sudah aku olesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Kemudian masukkan kurang lebih setengah sendok teh ke dalamnya untuk sagu mutiara. Lalu ini akan aku kukus terlebih dahulu ya. Jadi untuk pengukusnya harus kalian pastikan airnya sudah benar-benar mendidih. Lakukan ke semua sagu mutiara hingga habis. Jadi untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 20 ya, dengan ukuran kue talam yang medium. Bukan yang small ya, tapi ini yang menengah, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya ini akan aku kukus terlebih dahulu kurang lebih selama 7 menitan dengan menggunakan api yang sedang, lalu tutup
panci diberikan alas serbet. Oke, setelah 7 menit kemudian buka untuk tutupnya, lalu tuang untuk yang adonan putih, kurang lebih untuk takarannya sama ya, setengah sendok makan. Nah, supaya kita tidak terkena uap panas, jadi pastikan apinya dimatikan terlebih dahulu ya saat menuangkan adonan ke dalam cetakan seperti ini, karena takutnya nanti jari-jari kita kepanasan. Oke, kemudian kukus lagi selama 5-7 menit. Setelah 5-7 menit kemudian akan aku masukkan lagi untuk yang berwarna atau yang berasa pandan ya. Untuk takarannya ini 1 sendok makan. Nah, lalu terakhir akan aku kukus selama kurang lebih 20 menit. Jadi untuk yang sagu mutiara bawahnya berwarna pink, itu atasnya diberikan yang berwarna adonan berwarna pandan. Jadi nanti supaya ada lapisannya itu nampak ya. Dan sebaliknya untuk yang sagu mutiara berwarna pandan diberikan untuk adonan yang berasa stroberi. Nah, ini sudah aku angkat dan sudah aku dinginkan. Kemudian keluarkan dari cetakannya seperti ini, dan warnanya ada 2 warna ya. Karena seperti yang aku bilang, jika sagu mutiaranya berwarna pink, maka bagian yang dituang untuk adonannya yang berwarna pandan, supaya terjadi gradasi warna, 2 warna maksud aku, seperti itu. Oke, untuk penyajiannya atau penjualannya kalian bisa masukkan ke dalam mika seperti ini yang berisi 4. Untuk harga jualnya silahkan ya, dihitung dari modal awal yang kalian keluarkan. Perkiraan dari aku per bijinya kalian bisa jual 2.000 sampai 2.500. Jadi untuk isi 4 seperti ini kalian bisa jual kisaran di Rp10.000. Nah, untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan kurang lebih hanya maksimal ya 2 hari aja. Buat kalian yang ingin disimpan di kulkas, pastikan menyimpannya dengan tertutup rapat supaya tekstur di dalam kue ini tidak berubah. Jika tidak ditutup rapat, maka nanti akan terjadi perubahan ya di kulit adonannya atau di kulit kuenya. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep mini cupcake. Ini untuk hidangan saat berkumpul dengan keluarga ya. Dan untuk membikinnya pun juga dari bahan yang sederhana. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada buah kering ya, ada cherry, kulit jeruk, kismis serta kacang almond. Ini untuk buah keringnya sudah aku cuci bersih dan aku rendam di air tadi selama 15 menit lalu tiriskan. Setelah tiris kemudian akan aku tambahkan dengan 1 sendok makan tepung terigu ya. Kita campur ke dalam buah keringnya. Ini nanti yang tujuannya supaya buah kering saat dimasukkan ke dalam adonan tidak tenggelam semua, tapi bisa merata gitu ya ke dalam bagian daripada adonannya. Nah, ini juga aku siapkan 200 gram margarin serta aku siapkan 100 gram gula pasir dan juga 100 gram gula coklat atau yang biasa disebut dengan palm sugar ya. Untuk margarinnya ini aku mixer dengan ditambahkan gula pasir sedikit demi sedikit. Mixer hingga margarinnya ini putih pucat dan sedikit mengembang. Setelah margarinnya mengembang, lalu aku masukkan 3 butir telur ya, 1 persatu untuk memasukkannya. Dan untuk menggunakan mixernya, gunakan mixer yang berkecepatan tinggi.
Oke, mixer hingga tercampur rata aja semuanya. Selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu yang pro sedang. Di sini aku ayak ya supaya nanti hasil daripada cake-nya itu lembut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder. Kemudian setengah sendok teh kayu manis bubuk. Setelah itu ayak dan mixer kembali menggunakan kecepatan medium. Nah, mixer kurang lebih 2-3 menitan saja, dan kalau sudah tercampur rata kemudian matikan untuk mixernya, aduk balik menggunakan spatula. Setelah itu akan aku bagi untuk adonan ini menjadi 3 bagian yang sama berat. Lalu masing-masing akan aku berikan tambahan perisa ya. Ada perisa matcha, kemudian juga ada perisa coklat. Lalu yang satu akan aku berikan perisa red velvet. Nah, aduk hingga tercampur rata. Kemudian akan aku tambahkan dengan buah kering yang tadi sudah kita campur dengan tepung. Untuk buah keringnya sisakan sedikit ya. Kemudian akan aku tambahkan juga dengan kacang almond secukupnya aja untuk takarannya. Aduk hingga tercampur rata semuanya. Kemudian akan aku siapkan cup. Ini aku menggunakan cup kertas kecil. Lalu masukkan ya adonan ini ke dalam cup kurang lebih 1,5 sendok makan. Nah, jangan sampai penuh, hanya 3/4 bagian aja daripada cupnya. Nah, karena prosesnya akan kita oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Setelah semua adonan selesai dimasukkan ke dalam cup, kemudian bagian atasnya akan aku berikan taburan topping buah kering tadi secara merata, dan juga akan aku berikan almond juga ya. Semuanya sudah kita berikan topping, kemudian langsung aja di oven selama 30 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Oke, dan ini setelah matang hasilnya seperti ini, kita tunggu dingin terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini hasilnya, sangat cantik dan juga imut. Ini pas banget sebagai ide snack ya saat berkumpul bersama keluarga, atau mungkin juga bisa untuk snack ide hantaran atau juga untuk isian snack box nanti.
Ini kalau kalian jual bisa kalian harga per satunya di 2.000 sampai 3.000 rupiah. Untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan 4 sampai 5 hari. Oke, ini aku akan buka satu ya, supaya kalian bisa lihat seperti apa tampilan di bagian tengahnya. Nah, seperti ini, cantik banget dan juga imut. Ini disukai banget ya untuk anak-anak. Nah, untuk teksturnya sangat lembut dan rasanya juga enak banget. Ada kombinasi rasa matcha dikombi dengan rasa buah kering, tentunya semakin nikmat ya. Nah, untuk hantaran bisa kalian masukkan ke dalam dus seperti ini. Dan untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 21 cup. Jadi ini pas banget jika kalian jadikan sebagai ide snack keluarga saat berkumpul rame-rame, atau mungkin juga untuk ide jualan. Oke, demikian tadi saja resep dari aku cara membuat cupcake mini ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.